Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri Arlina Putri dan rekan saya Nanda Mekayanti Aula. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dasar kurikulum dan evaluasi belajar pembelajaran. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penjelasan pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai sebuah program atau rencana pembelajaran. Untuk pengertian yang pertama yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini masih banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Dalam makna ini, kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan sebuah kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut. Pengertian yang kedua yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar, mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, asalkan kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab atau monitoring guru. Pengertian yang ketiga yaitu kurikulum sebagai sebuah program atau rencana pembelajaran, yaitu tidaklah hanya berisi tentang program kegiatan, tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum adalah sebuah program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru atau dipelajari oleh peserta didik. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang, yaitu kurikulum sebagai suatu kumpulan subjek yang harus dikuasai. Sehingga tidak sedikit orang tua dan guru kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran. Konsep kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran dan teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno, ada 3 konsep kurikulum. Pertama, kurikulum sebagai substansi. Kedua, kurikulum sebagai sistem. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Selanjutnya, penjelasan tentang kedudukan kurikulum dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan sekolah. Kalau kurikulum merupakan syarat mutlak, hal itu berarti kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Kedudukan kurikulum dalam dunia pendidikan antara lain, yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan. Yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, kurikulum pendidikan, yang ketiga, peserta didik,
yang keempat lingkungan, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam manajemen, dan yang ketujuh teknologi. Berdasarkan komponen-komponen ini, jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 9 tentang kurikulum pasal 36 dinyatakan bahwa yang pertama, ayat 1, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ayat 2, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensial daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, ayat 3, kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, agama, dinamika pendidikan global dan persatuan nasional, serta nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, kurikulum adalah syarat mutlak di sekolah dan memiliki kedudukan sentral sebagai pusat proses pendidikan, sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan dengan baik. Karena di dalam kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep landasan bagi institusi pendidikan. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian dan konsep dasar evaluasi pembelajaran, akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Mekayanti Aula. Kepada saudari Nanda, saya persilakan. Terima kasih saudari Arlina atas kesempatannya. Selanjutnya saya Nanda Mekayanti Aula akan menjelaskan materi terkait pengertian dan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Apa sih arti dari evaluasi itu sendiri? Evaluasi itu adalah penilaian, di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dengan demikian, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ini adalah kemampuan mengadakan evaluasi, baik dalam proses pembelajaran maupun penilaian hasil belajar. Jadi, evaluasi ini adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, serta menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas seperti nilai dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selain itu, evaluasi ini sebagai bagian dari program pembelajaran perlu sekali dioptimalkan, karena bukan hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tetapi juga perlu penilaian terhadap input, proses, dan output. Salah satu faktor yang penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi, baik terhadap proses belajar maupun terhadap hasil pembelajaran. Dan evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, ada kedudukan evaluasi dalam pendidikan. Nah, posisi evaluasi dalam dunia pendidikan ini bersifat integratif. Artinya, setiap proses pendidikan tentunya ada evaluasi, karena untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas transformasi dalam proses pendidikan perlu yang namanya evaluasi
terhadap bekerjanya unsur-unsur transformasi tersebut. Dan umpan balik dalam proses pendidikan adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses itu sendiri. Adanya umpan balik yang akurat sebagai hasil evaluasi yang akurat pula akan memudahkan kegiatan perbaikan dalam proses pendidikan. Jadi sangat penting sekali adanya evaluasi dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana perencanaan ini berkaitan dengan mengapa perlu adanya evaluasi. Apa saja sih yang harus dievaluasi? Terus bagaimana tujuan evaluasi tersebut? Teknik apa yang harus dipakai? Kemudian siapa yang hendak dievaluasi? Kapan, di mana, penyusunan instrumen indikator data apa saja yang hendak digali. Semua itu harus direncanakan secara aktual. Yang kedua ada pengumpulan data, seperti tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya yang harus sesuai dengan tujuan. Yang ketiga itu ada verifikasi data, seperti uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Yang keempat itu ada pengolahan data, seperti memaknai data yang terkumpul, kualitatif atau kuantitatif. Apakah hendak diolah dengan statistik atau non-statistik? Apakah dengan parametrik atau non-parametrik? Apakah dengan manual atau dengan software? Misalnya seperti SAS atau SPSS. Kemudian yang terakhir itu ada penafsiran data, yang mana hal tersebut apakah ditafsirkan melalui berbagai teknik. Uji diakhiri dengan uji hipotesis dan apakah hal tersebut ditolak atau diterima. Jika ditolak, apa sih alasannya, dan jika diterima juga mengapa demikian. Selanjutnya teknik evaluasi dalam pembelajaran. Dalam evaluasi secara garis besar mempunyai dua macam teknik evaluasi, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama teknik tes, di mana tes ini merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan. Oleh karena itu, agar diperoleh informasi yang akurat dibutuhkan tes yang handal dan logis, yang mana hasil tes tersebut bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. Sedangkan teknik non-tes adalah alat mengevaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya seperti observasi, kuesioner, wawancara, pengamatan, studi kasus, dan skala penilaian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.